Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Seperti di judul, hari ini kita akan unboxing HP Google Pixel 4. Ya, ini Google Pixel lagi setelah sekian lama kita nggak bahas. Untuk Google Pixel 4 ini saya tertarik beli karena buat gantiin daily driver saya yang sekarang, yaitu Google Pixel 3a. Karena Google Pixel 3a di tahun 2022 itu udah kerasa kurang nyaman. Soalnya kalau saya pakai buat editing serta gaming ini kerasa cukup lambat. Alasannya Google Pixel 3a itu kan pakai Snapdragon 670 yang dimana itu adalah Snapdragon kelas menengah, makanya untuk kebutuhan berat udah agak kurang. Dan semoga nantinya Google Pixel 4 udah bisa mengcover semua kebutuhan saya dengan lancar. Yang kedua alasannya adalah karena saya cari HP compact dengan kamera yang bagus dan tentu saja harganya murah. Untuk Google Pixel 4 itu sekarang harganya tinggal 2 jutaan aja yang dulunya itu belasan juta. Untuk yang berminat, link pembeliannya juga udah saya taruh di deskripsi. Habis ini kita langsung buka paketnya aja. Tapi untuk unboxingnya biasa saya cepetin karena ini HP-nya cuma batangan aja. Jadi nanti unboxingnya itu kurang menarik. Untuk spesifikasi lengkapnya kalian juga bisa lihat lewat grafik yang berikut ini akan muncul. Nah, ini dia adalah HP-nya. Dan saya belum kasih tahu juga kalau HP ini itu adalah bekas pemakaian pribadi, jadi bukan dari toko yang besar. Orangnya itu jual di angka 2,5 juta. Kemudian saat mau di packing, malah emailnya itu ternyata diblokir, kemudian harganya diturunkan. Makanya di sini kita dikasih softcase juga, dan softcase-nya itu udah agak menguning karena ini adalah bekas pemakaian. Tapi nggak apa-apa karena kita akan fokus ke HP-nya aja. Kalau kita lihat dari desainnya, HP ini udah agak berbeda dari pendahulunya, yaitu Pixel 3 series. Terutama di bagian kameranya, di sini bentuknya udah mengkotak, dan sedangkan yang Pixel 3 itu bentuk kameranya itu masih buletan biasa. Kemudian sidik jari nggak ada dan tulisan Google-nya itu masih sama. Untuk besarnya serta ketebalannya, di sini ketebalannya hampir sama, tapi untuk besarnya Pixel 3a lebih besar sedikit. Tapi untuk feel saat digenggam tentu saja Pixel 4 lebih nyaman. Soalnya ini pakai bahan yang lebih berkualitas karena ini kastanya adalah flagship. Sedangkan Pixel 3a itu HP kelas menengah, makanya itu feelnya agak kurang nyaman. Kemudian kita cek kondisi fisik dari HP ini serta lihat interface-nya masih bagus atau enggak. Kita lihat dari bagian frame, di sini ada beberapa baret halus, dan di bagian atas di sini ada den yang cukup ketara. Untuk layar aman, frame sini aman. Untuk bagian belakang juga cukup aman, tapi ada goresan halus tetap. Tapi menurut saya ini cukup wajar karena adalah HP bekas. Untuk interface-nya di sini ada kamera, LED flash serta logo Google. Untuk materialnya di sini menggunakan kaca yang finishingnya itu cukup matte, jadi ini sidik jari tidak mudah menempel. Untuk bagian bawah ada speaker serta USB Type-C yang udah support power delivery. Untuk bagian atas di sini ada mikrofon aja. Sebelah sini ada tombol power yang aksen warnanya oranye, volume up serta volume down. Untuk sebelah sini bisa dilihat di sini tempat SIM card yang single SIM. Untuk bagian depan ada earpiece, sensor serta kamera. Di sini bisa dilihat. Kemudian setelah ini kita hidupkan, semoga bisa hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah nyala. Dan sekarang kita lihat juga untuk layarnya, di sini bentuknya cukup aneh karena bagian atasnya itu lebih tebal, sedangkan untuk bagian bawahnya di sini itu kelihatan cukup tipis. Tapi ini wajar karena untuk bagian depannya itu, maksudnya bagian atasnya, di sini tempatnya untuk sensor face unlock yang cukup canggih. Nanti kita coba setelah ini kita setting terlebih dahulu. Nah, ini dia adalah HP-nya. Yang pertama kita coba face unlock dari HP ini akurat atau enggak. Kita coba 1, 2, 3 dan ini berhasil. Kita coba lagi 1, 2, 3. Ini juga berhasil. Kita coba yang terakhir 1, 2, 3 dan berhasil juga. Hal ini menandakan bahwa face unlock dari HP ini cukup akurat namun kerasa kurang cepat. Tapi nggak apa-apa, yang penting ini bisa bekerja dengan normal.
Untuk versi Androidnya kita cek sekarang berada di Android berapa. Kita scroll di bawah dan di sini bisa dilihat ini udah berada di Android 13 dan ini paling update. Tapi ini kelihatannya versi beta. Untuk animasi dari Androidnya juga belum ada. Mungkin ini juga karena versi beta. Dan ini juga merupakan keistimewaan dari Pixel karena bisa mencoba beta terlebih dahulu dibandingkan brand lain. Tapi saran saya jika Anda menggunakan HP Pixel sebagai HP utama, jangan coba menggunakan versi beta. Kalian mending install kalau udah benar-benar stabil aja. Untuk sistem Androidnya di sini menggunakan Android murni, maksudnya UI-nya di sini menggunakan pure Android atau vanilla Android. Di sini bisa dilihat tampilannya itu sangat simple dan minimalis dengan fitur yang enggak terlalu banyak. Tapi ini menurut saya merupakan sebuah keunggulan karena jika kita pakai ini kerasa enggak ribet dan jujur saya suka yang seperti ini. Kemudian kita cek juga responsivitas layar dari HP ini masih bagus atau enggak dengan cara menggeser icon. Kalau iconnya terlepas layarnya itu menandakan udah enggak baik. Kita coba juga buat ngetik. Kalau buat ngetik di sini kerasa cukup enak dan nyaman baik dari getaran ataupun responsivitasnya. Kalau responsivitas layar dari Google Pixel menurut saya salah satu yang terbaik dibandingkan dengan HP lain. Bahkan ini responsivitasnya menurut saya udah mendekati iPhone. Untuk ketajaman dari layar HP ini juga menurut saya cukup baik. Di sini bisa dilihat layarnya itu bener-bener kelihatan tajam. Selain itu ini juga udah 90 Hz. Jadi kalau kita pakai buat scrolling ini kerasa sangat halus. Kalau kalian biasa pakai 90 Hz kemudian pindah ke 60 Hz mungkin akan kerasa agak berbeda. Dan oh ya, untuk video kali ini kita hanya akan membahas singkat aja, nggak kita bahas terlalu lengkap. Untuk video lengkapnya kalian bisa tunggu review Google Pixel 4 yang akan tayang 2 minggu kemudian. Untuk penyimpanan dari HP ini juga akan kita lihat udah kemakan berapa GB. Di sini kita cek ternyata udah kemakan 13 GB dari 64 GB yang disediakan. Dan sayangnya Google Pixel 4 ini tidak bisa diperluas pakai micro SD untuk penyimpanannya. Jadi kalian harus berpuas dengan 64 GB yang disediakan. Memang untuk HP dari Amerika jarang sekali yang menggunakan penyimpanan eksternal tambahan. Contohnya iPhone dan Google Pixel 4. Kalau Google Pixel 4 yang 64 GB itu dirasa kurang, kalian juga bisa beli versi di atasnya yang 128 GB. Dan tentunya itu akan kerasa lebih lega namun harganya lebih mahal. Untuk penyimpanannya ini juga udah bertipe UFS. Jadi kalau kita pakai buat buka tutup aplikasi ini kerasa lebih cepat daripada MMC. Dan ini juga didukung oleh spesifikasi yang oke dari HP ini. Google Pixel 4 itu menggunakan prosesor Snapdragon 855. Snapdragon 855 itu adalah prosesor matang flagship di tahun 2019 dan ini memang usianya udah cukup tua, tapi sepengalaman saya Snapdragon 855 di tahun 2022 itu masih kerasa cukup oke. Seperti yang saya coba di Sharp Aquos R3 dan Sony Xperia, kedua HP tersebut masih sangat bisa menjalankan berbagai macam aplikasi dari yang ringan sampai dengan berat. Untuk editing dan gaming juga masih kerasa cukup nyaman, namun sih ada sedikit panas yang cukup mengganggu. Untuk RAM dari HP ini juga udah cukup gede yaitu 6 GB. Jadi kalau kita buka beberapa aplikasi secara bersamaan ini masih bisa. Namun sayangnya untuk baterai dari HP ini ukurannya cukup kecil, hanya 2800-an mAh, dan di tahun 2022 itu sih sepertinya akan kurang. Apalagi kalau kita adalah pengguna yang intens atau kita setiap hari pegang HP, mungkin kita juga akan sering-sering untuk ngecas HP ini. Dan untuk fotonya kita coba juga, maksudnya kameranya kurang lengkap kalau kita beli Pixel nggak coba kameranya. Kita foto hal di kamar saya, kita coba foto logo M Solver ini. Ini fokusnya juga cukup halus, namun nggak sehalus iPhone tentu saja, hasilnya seperti ini. Nah, untuk dua kalinya seperti ini, cukup cepat juga shutternya ini oke. Untuk videonya kita cek bisa berapa FPS. Di sini bisa Full HD 60 fps atau 30 fps serta 4K-nya di 30 fps aja. Sayang sekali belum bisa 60 fps. Untuk fokusnya juga halus baik di foto maupun di videonya. Ini cukup oke. Untuk kamera depannya seperti ini, saya rekam menggunakan iPhone 8 jika kalian ingin tahu. Ini posisinya agak backlight, kita coba foto, cekrek. Nah, habis ini kita coba yang gak backlight. Nah, kita coba ambil foto lagi, cekrek. Nah,
Untuk beberapa mode di HP ini ada mode malam, potret, kamera, video, serta mode yang lainnya. Memang ini nggak terlalu banyak dan nggak ada mode manualnya. Untuk hasil kameranya tentu saja bagus, tajam, khas Google Pixel sekali dengan warna yang cukup oke dan natural. Untuk backlightnya juga oke karena HDR dari Pixel itu bagus. Untuk dua kalinya seperti ini tetap padat dan tajam. Ini oke sekali. Untuk satu kalinya juga seperti ini cukup oke, tajam, warnanya juga natural. Dan untuk kamera dari Pixel itu memang sangat bisa diandalkan, tapi lebih lengkapnya kalian bisa tonton video review dari Google Pixel 4 beberapa minggu kemudian. Dan videonya juga sekian aja dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.